Sekarang teman-teman sekalian tinggal kita masuk ke masalah itu tadi pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama dari kejadian Ukasha, dari hadis tadi. Ada kurang lebih beberapa pelajaran. Yang kedua, keutamaan kebersihan dan menjaga kerapian, serta juga ketampanan, kecantikan, perawatan. Karena itu disebutkan bahwasanya Ukasha sangat menyukai kebersihan dan juga menjaga kerapiannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, rapi, bersih, semua masuk dalam makna jamal itu dan menyukai itu. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita menjadi seorang muslim lalu kita kotor, kumuh, ya berpenampilan yang tidak baik, itu tidak benar. Badannya bau, mulutnya enggak nyaman, itu enggak benar semua. Harus dirapikan. Dan ini sudah sering saya jelaskan tentang masalah keutamaan ini teman-teman sekalian. Cukuplah sabda Nabi SAW ini, Allah itu indah, suka keindahan. Jadi rumah, kendaraan, pakaian, semuanya ini harus dijaga dan dibuat sebagus mungkin. Yang ketiga, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil adalah keutamaan syaja'ah atau keberanian. Karena terkenal Ukasha dengan keberaniannya radhiyallahu anhu. Dan ini memang sifat orang mukmin. Tidak boleh kita jadi pengecut. Yang dimaksud syaja'ah keberanian adalah membela kebenaran. Kalau hak kita diambil, kita bela, gitu kan. Ini yang penting untuk digarisbawahi sebagaimana Nabi SAW beristi'adzah dari penyakit jubun. Jubun itu pengecut. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Lindungilah kami ya Allah dari sifat jubun, pengecut dan juga sifat pelit. Dan kita tahu Nabi SAW tidak pernah sama sekali mendengarkan ada pasukan yang mau menyerang Madinah atau menyerang muslimin kecuali beliau mulai menyerang mereka. Yang keempat, keutamaan orang yang cerdas. Dan kita harusnya bisa seperti itu, jeli. Ya. Dan kata Nabi SAW, Al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Jangan biarkan teman-teman sekalian kesempatan untuk beramal soleh kecuali kita harus dahulu di situ. Dan juga kalau ada keburukan kita yang paling pertama jauhi. Ini harus kita lakukan karena ini keutamaan orang yang cerdas. Dan ini termasuk juga hal yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kejelian Ukasha di sini dengan kecerdasannya menangkap peluang-peluang ibadah. Yang kelima, keutamaan majelis ilmu. Karena Nabi SAW sebutkan dalam majelis ilmu beliau tentang tadi hadis itu kan, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Dan banyak riwayat sudah kita bacakan. Dan juga pentingnya seseorang untuk bertanya kalau tidak jelas dan menjelaskan kalau belum jelas, gitu kan, dari pematerinya. Serta juga bolehnya orang-orang berdiskusi secara ilmiah, sebagaimana tadi ada riwayat yang menjelaskan pada saat Nabi SAW selesai mengatakan ya, tentang ada 70 dari umatku masuk surga tanpa hisab, kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian para sahabat berdiskusi, siapa ya mereka, diskusi. Lalu mereka saling menjelaskan satu sama yang lain. Mungkin orang yang lahir dalam keadaan Islam tapi tidak pernah syirik. Mungkin ini dan mungkin itu. Seperti itulah. Ya. Berarti ini dibolehkan. Kemudian juga hadis yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah fadilah atau keutamaan Nabi SAW sendiri. Bagaimana beliau SAW nanti akan diberikan umat yang sangat banyak pada hari kiamat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu tadi, kalau beliau diperlihatkan umatnya yang sangat banyak pada hari kiamat. Dan ini sudah banyak, kalau kita mau bahas ini panjang sekali tentang keutamaan baginda Nabi SAW. Cukuplah beliau satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu kan? Dan dalam hadis ini dikatakan pengikutnya paling banyak. Kemudian yang ketujuh teman-teman, keutamaan umat ini sendiri. Kita umat Islam punya keutamaan. Karena nanti kita orang yang paling banyak jumlahnya hari kiamat. Dan juga memang ada sabda Nabi SAW, tidak ada, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Punya keutamaan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Ini ada keutamaan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ada penjelasan tentang adanya kelompok yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan ada orang yang masuk surga tapi melalui hisab. Ya, melalui hisab. Kalau orang tanpa hisab dan azab artinya betul-betul sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Sama sekali. Gak ada timbangan amal lagi. Dan ini tentu target utama seorang muslim.
Bagaimana kita teman-teman sekalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah di majelis ini juga kita berdoa kepada Allah semoga semua yang hadir termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, dan semoga sisa umur ini diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh, dan semua dosa kita diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Tapi ini harus menjadi target utama seorang muslim. Bagaimana dia tahu bahwasanya dia harus masuk surga tanpa hisab. Kalau kita bisa diterima di kantor tanpa tes, kenapa harus tes gitu ya? Maka seperti itulah bahasanya, dan kita tinggal mengikuti saja apa syarat-syarat tadi. Selain beriman dan beramal saleh tadi ada 4 hal yang sudah kita jelaskan panjang lebar gitu kan. Ini tentu keutamaan, ya keutamaan yang harus dikejar. Sementara orang yang masuk surga melalui hisab, ada yang masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Tentu yang masuk surga tanpa hisab ini ada kelompoknya para nabi-nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, orang-orang jujur, para orang-orang saleh. Ini dipastikan oleh para ulama masuk juga dalam kategori masuk surga tanpa hisab ini. Tentu 70.000 itu selain para nabi-nabi ya, dikeluar dari para nabi-nabi. Karena para nabi-nabi saja jumlahnya sudah 124.000 orang gitu kan. Itu mereka sendiri. Maka ini khusus dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi 70.000 kali 70 artinya 4.900.000 orang. Tentu kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang miliaran sekarang ini sedikit sekali 4 juta ini ya. Tapi kita berharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan mustahil. Kita tinggal merengek dan minta kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan akhi yang mau masuk Islam mana? Apa kabar? Siapa namanya? Putra Joshua. Putra? Ya. Dari mana asalnya? Santai aja nggak apa-apa. Dari Makassar? Iya. Dari agama apa sebelumnya? Kristen Protestan. Bisa diceritakan ke teman-teman kira-kira apa yang menjadi penyebab harapan atau membuat mau masuk Islam? Jujur awalnya saya agak gimana ya. Jadi pertama kali saya mau masuk Islam setelah menonton videonya Ustadz Khalid di YouTube. Dalam kondisi Kristen sempat nonton ceramah gitu? Iya. Oh. Karena saya selalu bertanya-tanya dalam hidup, karena agama itu kan pedoman dalam hidup. Jadi saya selalu mencari kebenaran itu. Dan ketika saya menonton Ustadz Khalid, saya merasakan suatu perbedaan tentang pandangan awal saya tentang Muslim. Karena jujur saya, pandangan awal saya tentang Muslim itu adalah yang buruk-buruknya. Tapi setelah saya menonton, seperti apa gambaran buruk itu? Gambaran buruknya seperti yang kita ketahui saat ini, kayak ISIS, teroris, penjahat. Tapi setelah saya menonton videonya Ustadz, banyak keindahan yang saya rasakan, dan saya juga terfikirkan kalau emang yang saya sebut Tuhan Yesus itu emang hanya utusan Nabi, dan Allah itu adalah Allah yang satu dan Allah yang Maha Esa. Ada pemicu yang lain atau mungkin yang sempat didengar ceramah yang berhubungan dengan judul apa? Wah, terlalu banyak yang saya nonton Ustadz. Tapi ini teman-teman perlu diketahui ya, saya belum pernah ketemu sama beliau ya, belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi bukan kita mengadakan rekayasa sehingga dia mengatakan dengar ceramah saya, terlepas daripada itu. Ya. Ya, kita di rumah Allah, saya tidak pernah ketemu sama beliau dan baru tahu kalau ini dari Makassar. Dan baru tahu juga kalau sudah dengar ceramah. Saya juga pernah menemui beberapa teman-teman Kristen, ternyata memang mereka mengikuti itu. Mengikuti ceramah, dan alhamdulillah dengan izin Allah mereka dapat hidayah. Jadi kita jadi penyebabnya saja. Baiklah, sekarang sudah siap masuk Islam insya Allah ya. Tidak ada paksaan, memang karena mau masuk Islam sendiri. Dari keluarga segala macam, sudah mereka tahu atau belum? Untuk saat ini saya akan memberitahukannya pelan-pelan. Baik, yang jelas sudah siap ya secara gitu. Baik, masuk Islam sederhana sekali. Saudara putra, kita hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan terjemahannya, diyakini dengan hati. Selebihnya insya Allah tinggal dipraktikin hukum agama. Bisa ya? Bisa. Baik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Allahu Akbar.
Baik, insya Allah ini ada buku dari kami untuk Akh Putra. Ya. Dan kalau di Makassar, saya sarankan karena ada teman-teman di sana, termasuk Sangkuru di sini. Saya juga setiap 2 bulan sekali ada tablik akbar, ayah saya dan keluarga masih di sana semua. Mungkin bisa di follow up kepada teman-teman untuk lebih tahu, bertanya, bergabung, pengajian ada di mana dan seterusnya. Ya. Baik, kita ucapkan selamat insya Allah. Ya, insya Allah tetap kokoh dalam iman ya. Amin. Baik, bagi seperti biasa teman-teman sekalian, bagi yang mau mengucapkan selamat, saya sarankan nanti insya Allah setelah kita sholat, karena sudah masuk waktu asar, bisa memberikan selamat kepada saudara kita dan termasuk juga bisa memberikan apapun yang antum mau berikan sebagai hadiah, bentuk rasa gembira kita karena satu lagi saudara kita bertambah pada hari ini. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai, seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dengan kemahamurahannya. Dan juga seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan juga tentunya kita berharap agar seluruh umat masyarakat Indonesia yang belum dapat hidayah diberikan dapat hidayah Islam. Dan juga seluruh yang masih fasik, masih jauh dari agama diberikan kesadaran dan taubat. Serta tentu saja kita berharap agar seluruh pemimpin kita menjadi muslim, adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya disatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.